Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Anggia selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus, dan untuk teman-teman semuanya yang saya banggakan. Untuk tugas individu kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang populasi khusus pecandu narkoba. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfia dari Lawayudin dengan NPM 2020 Di slide selanjutnya ada pengertian tentang narkoba. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Dan di slide selanjutnya ada faktor penyebab kecanduan narkoba, yaitu ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor genetika, dan yang ketiga ada perubahan otak. Di faktor yang pertama itu ada faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi seperti keluarga, perilaku, dan pergaulan dengan orang yang menggunakan narkoba. Faktor tersebut merupakan faktor utama pengguna awal narkoba. Yang kedua ada faktor genetika. Faktor keturunan memiliki peran membantu terjadinya kecanduan narkoba. Faktor keturunan juga dapat menyebabkan penundaan dan mempercepat perkembangan penyakit. Yang selanjutnya ada perubahan pada otak. Kecanduan pada umumnya terjadi setelah penggunaan berulang obat. Obat adiktif dapat menyebabkan perubahan fisik untuk beberapa sel saraf di otak. Perubahan otak karena dapat menggunakan obat tidak dapat kembali normal bahkan setelah penghentian penggunaan obat tersebut. Di slide selanjutnya ada dampak kecanduan narkoba. Yang pertama itu ada seseorang yang mengalami kecanduan narkoba memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit menular seperti HIV melalui hubungan seks yang tidak aman atau penggunaan bersama jarum. Kecanduan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan untuk jangka pendek atau panjang. Hal ini tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Selanjutnya ada kecanduan narkoba dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan yang berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkobanya. Selanjutnya ada kecanduan narkoba dapat meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Di slide selanjutnya ada identitas klien yang berinisial FN dengan umur 22 tahun, asal Depok, yang berstatus berkeluarga. Selanjutnya ada karakteristik klien. Yang pertama itu tingkat kewaspadaannya yang rendah, kurang realistis, kurang mampu berpikir jernih, tingkat harga dirinya yang rendah, identitas sosialnya yang negatif, dan memiliki kemarahan dan permusuhan. Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, memiliki tubuh yang kurang fit atau lesu, kurangnya gizi yang ia miliki, sering mudah emosi, sering merasa lelah, sering merasa pusing, kurangnya konsentrasi, sangat depresi, mood tidak dapat bisa dikontrol. Di slide selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu adanya edukasi dan kesadaran klien untuk berubah. Yang kedua adanya komunikasi terbuka antara keluarga. Yang ketiga ada klien dapat membangun lingkungan yang sehat dan tidak toksik.
Di slide selanjutnya ada kendala yang dihadapi pada saat wawancara. Itu yang pertama, klien tidak fokus pada saat wawancara atau menjawab. Jawaban klien juga kurang efektif. Tiba-tiba klien merasa pusing dan diam seketika, dan klien gelisah dan tidak bisa diam. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat diberikan. Yang pertama itu layanan konseling individual dan layanan konseling keluarga yang dapat dilakukan. Konseling layanan pemulihan pecandu narkoba dengan menggunakan upaya untuk memberikan bantuan pada klien kecanduan narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal. Cukup sekian presentasi tentang konseling populasi khusus pecandu narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.